Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dan cara merelasikannya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu XAMPP-nya. Setelah itu kita klik Start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita pilih admin pada MySQL. Setelah muncul tampilan browser seperti ini, kita pilih New. Kita buat nama database-nya. Kita pilih buat. Setelah itu kita buat nama tabel. Kita buat tabel user. Kita pilih kirim. Setelah itu, karena kita akan membuat tabel usernya dengan 6 kolom, kita tambah 2 kolom lagi. Kita pilih kirim. Oke, dari bagian nama, kita tulis user ID. User ID. Selanjutnya username. Selanjutnya kita buat password. Setelah itu email. Selanjutnya nama lengkap. Dan yang terakhir alamat. Oke, di bagian user ID, tipe datanya kita gunakan integer. Username varchar. Password kita pakai varchar lagi. Email kita gunakan varchar. Nama lengkap kita gunakan varchar. Dan di bagian alamat kita gunakan teks. Oke, di bagian panjang atau nilai, di bagian username kita pakai 2255. 255. Password kita juga pakai 255. Email 255. Nama lengkap 255. Oke, setelah selesai kita geser ke kanan. Dan di bagian indeks kita pilih primary key. Setelah itu kita kirim. Lalu di bagian auto increment-nya kita checklist. Setelah selesai kita pilih simpan. Oke, selanjutnya kita buat tabel kedua dengan nama tabel album. Oke, karena kita akan membuat 5 kolom, kita tambah 1 kolom lagi, kirim. Di bagian nama kita taruh album ID. Album ID. Setelah itu nama album. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi. Selanjutnya tanggal buat.
Dan yang terakhir user ID. Setelah selesai, di bagian tipe data album ID kita gunakan integer, nama album varchar, deskripsi kita pakai teks, tanggal buat date, dan user ID kita pakai integer. Oke, selesai kita geser ke kanan. Di bagian indeks kita pilih primary key, kirim. Di bagian panjang atau nilai pada nama album kita pakai 255. Oke, kalau sudah selesai kita geser ke kanan. Di bagian indeks kita pilih primary key, pilih kirim. Di bagian auto increment kita checklist. Dan kita perhatikan user ID. Kita kembali ke bagian indeks. Lalu di bagian indeks kita pilih indeks. Setelah kita pilih indeks, kita pilih kirim. Oke, kalau udah selesai, kita geser ke bawah. Kita pilih simpan. Oke, setelah selesai kita buat tabel berikutnya. Dengan nama tabel foto. Di tabel foto kita akan menggunakan 7 kolom. Jadi kita tambahkan 3 kolom, kirim. Di bagian nama kita pakai foto ID. Foto ID. Berikutnya judul foto. Judul foto. Selanjutnya deskripsi. Selanjutnya tanggal unggah. Selanjutnya lokasi file. Selanjutnya album ID. Dan yang terakhir user ID. Oke, di bagian tipe data pada foto ID kita gunakan integer. Pada judul foto varchar, deskripsi kita pakai teks, tanggal unggah kita pakai date, lokasi file kita pakai varchar, album ID integer, user ID integer. Pada bagian panjang atau nilai, di bagian judul foto kita pakai 255. Dan di lokasi file kita pakai 255. Oke, kalau udah selesai kita geser ke kanan. Di bagian indeks kita pilih primary key. Kita pilih kirim. Dan di bagian auto increment-nya kita checklist. Kita geser ke kiri lagi, kita perhatikan album ID dan user ID. Dan kita kembali lagi ke indeks. Di bagian indeks, kita pilih indeks. Kirim. Di bagian user ID juga kita pilih indeks. Ketika muncul pertanyaan seperti ini, kita pilih aja buat indeks kolom tunggal. Lalu kita kirim. Kirim. Oke, setelah selesai, kita pilih simpan.
Oke, setelah selesai kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel komentar foto. Di bagian komentar foto kita akan menggunakan 5 kolom, jadi kita tambah 1 kolom lagi, kita pilih kirim. Di bagian nama kita taruh komentar ID. Komentar ID. Selanjutnya foto ID. Selanjutnya user ID. Selanjutnya isi komentar. Komentar. Selanjutnya tanggal komentar. Oke, di bagian tipe data, di bagian komentar ID kita pakai integer. Foto ID kita pakai integer. User ID kita pakai integer. Isi komentar kita pakai teks. Tanggal komentar kita pakai date. Setelah itu kita geser ke kanan. Di bagian indeks, pada komentar ID kita pilih primary key. Kita pilih kirim. Di bagian auto increment kita checklist. Kita geser lagi ke kiri. Di bagian komentar kita kembali lagi ke bagian indeks. Di bagian indeks kita pilih indeks. Kita kirim. Di bagian user ID kita pilih indeks. Kalau ada pertanyaan seperti ini, pilih aja buat indeks kolom tunggal. Lalu kita pilih kirim. Oke, setelah selesai kita pilih simpan. Oke, karena setelah selesai kita buat tabel baru dengan nama tabel like foto. Di like foto kita hanya gunakan 4 kolom, jadi tidak perlu menambahkan kolom lagi. Di bagian nama kita taruh like ID. Like ID. Selanjutnya foto ID. Selanjutnya user ID. Selanjutnya tanggal like. Di bagian like ID kita gunakan integer, foto ID integer, user ID integer, dan tanggal like kita pakai date. Oke, kalau selesai kita geser ke kanan. Di bagian indeks pada like ID kita pilih primary key. Kita pilih kirim. Di bagian auto increment kita checklist. Dan kita perhatikan foto ID dan user ID. Kita kembali ke indeks. Di bagian indeks kita pilih indeks. Kita pilih kirim. Di user ID kita pilih indeks. Kalau ada pertanyaan seperti ini, pilih aja buat indeks kolom tunggal. Kirim. Kita pilih kirim. Kalau udah selesai, kita pilih simpan. Oke, setelah selesai kita kembali ke database kita.
Oke, di bagian di database kita pilih lainnya, desainer. Di bagian desainer ini kita akan melakukan suatu relasi. Oke, setelah seperti ini kita pilih create relationship. Kita cari kata kunci misalnya user ID. Kita cari perejengki yang user ID. Seperti ini. Setelah di create relationship, kita pilih cascade. Cascade. Oke. Refresh untuk melihat hasil. Oke. Dan selanjutnya seperti itu juga kita pilih create relationship, kata kunci user ID. Kita cari perejengki yang user ID. Kita pilih cascade. Cascade. Oke. Refresh untuk melihat hasil. Oke. Selanjutnya kita cari yang kata kunci user ID. Kita cari perejengki yang user ID. Kita pilih cascade. Cascade. Oke. Refresh lagi untuk melihat hasil. Setelah seperti ini, kita atur dulu. Kita lakukan hal seperti tadi. Create relationship. Pilih kata kunci user ID. Kita cari perejengki yang user ID. Oke. Di bagian sini kita pilih cascade. Cascade. Kita pilih OK. Refresh untuk melihat hasil. Oke, di bagian sini kita lakukan hal yang sepertinya. Kita pilih create relationship. Create relationship. Pilih kata kunci foto ID dan perejengki yang foto ID. Seperti ini. Kita pilih cascade. Cascade. Oke. Kita refresh untuk melihat hasil. Setelah itu kita lakukan lagi hal yang seperti sebelumnya. Create relationship. Pilih foto ID kata kunci dan perejengki yang foto ID. Di bagian sini kita pilih cascade. Cascade. Oke. Refresh untuk melihat hasil. Oke, kalau sudah seperti ini kita create relationship. Pilih kata kunci rujukan album ID.
Kita cari Porajengki yang album ID. Di bagian sini kita pilih cascade. Cascade. Kita pilih oke. Oke, selesai kita refresh untuk melihat hasil. Atur terlebih dahulu. Kita atur terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.